Tapi dia selain dari remote dia juga bisa dari handphone, bisa dari satelit juga. Tuh canggih banget guys. Jadi kita nggak perlu ada di harus duduk tempat di untuk kemudi manasin ya. gitu. Iya. Enggak dari satelit dari. Jadi pentingnya kita pakai remote ini buat manasin mobil ya guys. Jadi kalau kita musim dingin ya, kita bisa nyalain mobil dari dalam rumah jarak berapa feet gitu. Jadi mobil jadi hangat sebelum kita ngedrive gitu kan. Itu pentingnya kita pakai apa automatic keyless. Jadi itu fitur yang paling gua suka nih. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel gua si Andi Vlog guys. Apa kabar kalian semua? Gua cuma bisa berdoa buat kalian semoga semua baik-baik aja, sehat-sehat selalu guys. Hari ini gua pengen bikin konten asal-asalan nih, mungkin berguna juga buat kalian. Gua mau apa namanya kayak grebek-grebek mobil orang gitu ya. Mobilnya sekarang lagi kita nopek dari Ohio. Kebetulan dia baru beli mobil baru yang fiturnya tuh nggak kalah sama mobil mewah guys. Jadi dia cuma beli mobil mereknya Hyundai tapi gila fiturnya men, bisa jalan sendiri, mundur depan belakang itu pakai remote. Jadi kayak mobil remote control gitu guys. Kita mau cari tahu gimana prosesnya dia beli mobil kemarin. Kita lihat sekalian gerebek dalamnya mobilnya. Oke, let's go. Oke, jadi sebelumnya gue bilangin sama kalian ini bukan pamer, tapi cuman pengen kasih tahu pengetahuan aja ya, kayak apa namanya. Ternyata mobil Asia itu nggak kalah fiturnya sama mobil-mobil Eropa ya. Makanya Nopek ini adik gue nomor 3 ya. Kita jadi ngobrol-ngobrol. Tapi sebelum ini nanti kalian juga lihat gue bakalan ngobrol sama dia. Gimana pertama kali prosesnya Nova ini masuk Amerika. Sambil kita ngobrol-ngobrol biasa lah. Kita buka podcastan gitu ya. Yang biasanya nggak ada isinya tapi mudah-mudahan berguna. Nah, hari ini Nopek lagi datang dari Ohio. Kebetulan lagi berkunjung ke rumah. Gak taunya guys dia bawa mobil baru gitu ya, baru ngambil mobil tapi produk Asia gitu. Yang namanya belum gitu. Tapi fiturnya gila guys, kayak mobil Eropa gitu. Ya. Sekarang kita ketemu ini Nopek nih, Pek. Wah. Halo guys. Oke. Lu kenapa kok tahu-tahu pengen ngambil mobil baru, Pek? Ya, awalnya pertama ngelihat ini ya, iklan ya. Oh, kemakan iklan juga lo ya? Bukan kemakan iklan, maksudnya ngamatin mobil-mobil apa Asia ya, keluaran yang baru-baru lah 2021. Nah, kebetulan mobil gue dua-duanya tuh Hyundai. Gue emang suka karena fiturnya apa, dia nggak pelit gitu ngeluarin fitur gitu. Jadi dia ini termasuk salah satu penggemar mobil Hyundai ya, Hyundai lah di Indonesia ya. Jadi lu ambil mobil apa nih? Apa Pek namanya? Santa Fe ya di Indonesia. Santa Fe tapi yang kelasnya kaligrafi ya. Yang kaligrafi. Yang paling atas. Kayak di model Arab itu kaligrafi. Oh ya? Karena di atasnya limited ya. Coba lu ceritain kenapa lu pilih ini? Ya itu alasan pertama karena ini kan Korea sekarang teknologi lagi berkembang ya. Dia kayaknya lagi berusaha untuk menguasain pasar gitu. Makanya dia beli fitur ya. Iya, fiturnya itu nggak sekali dia ini apa ngeluarinnya tuh nggak tanggung-tanggung gitu. Bahkan kalau di mobil Eropa sih udah banyak kayak gini ya. Cuman ini kan anehnya ini bukan mobil Eropa gitu. Iya, kelasnya masih Asia lah ya. Tapi itu... ini apa dia keluarin fitur tuh udah persis lah, hampir sama lah. Malah mungkin di atas ya. Mungkin di atas ya. Cuman kalau mobil bedanya kalau mobil Eropa biasanya kalau kita beli yang fiturnya bagus di atas itu lebih mahal harganya kan? Harganya kalau ini kan masih standar, masih bisa dicapai ya. Masih bisa masuk akal lah ibaratnya. Tapi kalau untuk mobil itu kan kita udah mikir lagi kalau mau beli gitu. Karena kelasnya udah beda ya, di atas 100 ya. Iya. Sekarang kita mau bongkar mobilnya dia nih guys. Apa aja sih fitur kita mau lihat mobilnya kayak apa? Padahal itu mobil mereknya nggak, ya buat kita sih emang nggak asing ya. Cuman buat ukuran mobil Eropa atau Amerika termasuk ini juga ya Pak ya, kelasnya masih di bawah standar lah ya, tapi fiturnya di atas standar fiturnya gitu loh, ya kan? Lu berapa beli tuh mobil? Ini harganya sekitar kalau di dolar ya mungkin
habisnya ya 44.000 lah. 44.000 ya. Kira-kira sekitar 600-650 juta. Tapi di Indonesia nggak habis gitu, Pak. Enggak, Bisa Indonesia sampai kan karena pajaknya mungkin 700 ya. Mungkin bisa hampir 1 M juga. Mungkin. Coba cek kalian guys, Hyundai Santa Fe di Indonesia harganya berapa, kita mau bandingin fiturnya sama apa enggak ya. Ya, sekarang kita juga kehadiran ini nih Bapak Lurah Egerstone juga di sini. Kebetulan pengamat mobil juga nih. Oke, mantap banget mobilnya. Karena dia suka pengen geledah mobilnya, dia apa aja mesinnya, dalamnya, fiturnya. Bisa jalan sendiri lagi pakai remote, bisa jalan parkir sendiri pakai. Nah, iya Oke lah. Itu yang paling gue suka itu. Cuman kalau di mobil Eropa mungkin udah ada kali ya. Udah ada tapi harganya beda. Untuk kelasnya beda gitu. Ya, kita BMW atau kalau kita kelasnya kan beda. Kalau ya. kelas menengah mungkin ya nggak ada fitur kayak gini gitu. Lebih mahal. Oke, sekarang kita cek dalamnya atau mesinnya atau segala macam. Interior apa itunya dulu. Apa? Ini mungkin di Indonesia ada ya. Ini Hyundai Santa Fe ya. Santa Fe ya. Santa Fe ini cuman ini keluaran terbaru, yang keluaran lama ya ini termasuk si Eko pernah punya ya? Termasuk yang perombakannya tuh lumayan drastis lah dari interior sama eksteriornya. Kayak misalkan di grill ini kan, kalau dulu kan dia bentuk diamond kan, tapi sekarang ini dia ya kalau menurut gue sih kayak antara truk sama truk ya, kotak begini ya, antara truk sama ya sport kayak jadi satu gitu, karena ada lampu yang kecil ini buat di running light. Running lightnya. Semua yang mobil yang lampu bawahnya itu kayak truk ya. Gitu. Iya. Terus list-listnya ini ya. Ini kayak mobil apa, Pak? Mobil adventure gitu, Pak ya? Dibilang adventure juga enggak juga kayak ya. Dibilang sport juga kayak bisa kayak ini peleknya kan pelek ini off-road ya. Modelnya pelek off-road kayak gitu. Yang model Jeep ya. Nah, sekarang kita mulai dari mana? Iya, kebetulan kan gua kerja di utara ya, daerah Ohio, hampir ekstrim banget cuacanya. Cuacanya kan ekstrim. Saljunya ya. Iya, jadi mungkin ini cocok lah buat gua. Oke, sekarang kita mulai dari mana nih? Lu mau cek dalamnya? Kita mau geledah dalamnya. Buka-bukain interior dulu nih. Samping belakangnya. Ini dari sampingnya nih. Ini sederhana sih. Sederhana standar lah, cuma ya kita mau ke belakang dulu nih, coba. Banyak sih fiturnya tadi gue lihat, gila juga nih. Kalau dari belakang mungkin hampir sama yang sebelumnya kali. Kurang lebih. Enggak, kurang lebih sama, cuman lampunya beda sih. Nah, ini guys Santa Fe nih. Nah, ini kalau di Indonesia kita nggak bisa nih beli begini nih. Kalau tukang masak, profesi tukang masak agak susah kayaknya beli mobil begini. Ini dalamnya. Ini berapa seat pack ini, Pak? Ini kalau mungkin kalau di Indonesia bisa 7 seat ya. 7 seat ya. Karena ini di sini. Coba lihat dalamnya tuh, Pak. Bagasi-bagasinya. Bisa diisi apa aja tuh. Kalau kita buka ini, tuh guys. Jadi ini kalau di Amerika kita nggak ada yang ukuran 7 seat ya. Kita nggak ngeluarin yang 7 seat. Nah, ini kayaknya cocok, Pak, kalau buat ini siapa namanya? Cuma dia buat jalan-jalan jauh. Terfokus di bagian kargo. Iya, ini kayak gondrong lebanan nih, bisa buat mancing-mancing nih, alat pancing bisa masuk nih. Kalau kalian lihat YouTube-nya biasanya gondrong lebanon. Buat tools lebanan. Toolsnya, alat-alat tempat-tempat pancing ya, semuanya bisa masuk nih, Pak. Kalau yang ini biasanya buat belanja atau tapi spesial lumayan besar lah. Gila, ini buat mancing oke lah ini. Jadi buat gondrong lebanan nih, cocok nih, Pak, mobilnya, Pak. Udah gitu audionya 10 ini ya, 10 speaker ya. 10 totalnya? Iya, totalnya ada 10 ini speakernya. Termasuk yang kecil ya? Iya, termasuk yang kecil, tweeter sama subwoofernya dia pakai Harman Kardon. Oke guys, sekarang kita lihat ruang tengahnya nih guys. Kalau kalian mau lihat nih, bisa masuk 5 orang. Semuanya ini lagi berantakan. Tapi oke lah. Gede juga guys. Tuh ini dalam-dalamnya kalau kita lihat dari belakang. Ya kan? Ini gue pilih warna hitam. Ini bukan hitam, bukan masa hitam? Iya, hitam. Oh, interiornya hitam semua. Soalnya gue mungkin kadang kerja kan di ngopi tumpah restoran gitu, takutnya kena minyak kalau putih kan rada susah bersih. Iya. Coba dia kita lihat ada berapa warna sih? Ada putih, merah, coklat. Ini dalamnya nih guys. Udah ada iPad-nya segala di dalam tuh. Ininya joknya juga. Kenapa lu pilih kulit? Luxury. Ya mudah aja bersihinnya gitu.
Oh iya, joknya kayak di first classnya pesawat nih guys. Ini kita lihat dari depan sekarang. Ada tempat-tempat ini nih, jadi nggak kelihatan dari luar. Buat tempat-tempat apa namanya, kacamata atau charger segala macam, lengkap ini fiturnya guys. Jadi mobil kayak gini nih di sini harganya nggak begitu mahal, standar 40 ribuan lah ya kurang lebih. 44.000 udah dapat yang ya lumayan lah, mewah lah kalau menurut gua mah mewah udah. Coba jajal pakai remote control pack. Di starternya dia di ininya udah ada apa, remote startnya udah lengkap semua. Jadi kalau masang sendiri juga harganya bisa 300 sampai 400 ya? Enggak, lebih Lebih sekarang ya? Kalau yang bagus bisa 1000-an, 600-an, sampai 1000 ya ya. malah ya. Jadi 600-700-an. Oke, sekarang kita coba mau. Ini parkir mundurnya udah kayak ini Pak, tadi lu kasih lihat sama gua. Kayak main mobil-mobilan remote control. Kita mau coba gitu. Berapa feet ya? Coba Pak nyalain Pak, pakai remote. Jadi bisa, tapi dia selain dari remote dia juga bisa dari handphone, bisa dari satelit juga. Tuh canggih banget guys. Jadi kita nggak perlu ada di duduk tempat di untuk kemudi manasin ya? gitu, iya. Enggak, dari satelit, dari. Jadi pentingnya kita pakai remote ini buat manasin mobil ya guys. Jadi kalau kita musim dingin ya, kita bisa nyalain mobil dari dalam rumah jarak berapa feet gitu. Jadi mobil jadi hangat sebelum kita ngedrive gitu kan. Itu pentingnya kita pakai apa, automatic keyless. Ya gitu, fitur yang paling gua suka nih apa, bisa maju mundur sendiri. Iya, dia bisa kan kita parkir kurang miring, maju apa kurang mundur atau miring ya. Iya, atau miring bisa di setting dari remote. Dari remote ini ya. Nggak perlu pakai tool apa, naik di belakang setir. Iya, nggak perlu di setir. Coba praktekin mundur dulu, coba. Dia pakai kunci nih guys. Sendiri. Ini orangnya di luar nih, ya. Nah, kayak gitu tuh guys, tuh mundur sendiri. Jadi tanpa kalian di belakang kemudi atau di belakang driver, jadi dia bisa mundur sendiri. Gila Pek, lu pertama kali nih punya mobil gini, anjay. Caranya kita mau masukin parkiran bisa aja. Kita mau arah parkiran nih, coba masukin ke dalam. Dari luar garasi nih guys. Jadi lewat pakai kunci tanpa ada yang nyetir, jalan sendiri, mobil jalan sendiri. Oke, sekarang kita mau coba masukin ke dalam garasi tanpa driver. Awas, awas. Nah, guys, sudah mulai bergerak mobilnya. Sudah pas dulu, Pek. Pas nggak, Pek? Nah, ini coba dimasukin garasi, mobilnya jalan sendiri, nopeknya ada di situ tuh. Coba terus Pek, masukin, nggak kuat. Ganjel dia. Oh, ini karena ada ganjelannya, mungkin kurang powernya nih. Oke, sekarang coba mundur lagi. Karena bawah ada ininya. Iya, ini ganjel. Kalian lihat di dalam, nggak ada yang nyetir tuh guys. Udah kayak pakai remote control. Gila, ini mobil masa depan dengan harga yang masa belakang. Sadis. Jadi itu yang lu suka ya pakai awal-awalnya ya? Awalnya Ingat ini ya. Ini sebenarnya fitur ini cuma dipakai di kelasnya Palisade ya, cuma dia dimasukin ke Hyundai Palisade ya. Makanya gue tertarik banget, langsung gue Sikat. beli aja. Jadi di sini kalau nuker mobil gampang sih prosesnya. Yang penting selama kalian kerja berbulan-bulan itu cicilannya masih oke lah ya. Ya dibilang gampang kalau kita syaratnya udah Iya, lengkap memenuhi semua. karena dengan persyaratan yang harus kalian Karena di penuhi. sini sistemnya kan kita ada Cek kredit. Jadi kalau kita misalkan bagus, finansialnya bagus, itu bisa dilihat dari kreditnya. Jadi cek kredit itu minimalnya 600 ke atas ya. Ya, poinnya. Kira-kira poin, ada poin 600 Poinnya. ke atas, nah, Semakin bisa.
tinggi semakin mudah gitu. Semakin nggak ada cicilannya, semakin nggak ada bunga pun gitu ya. Bunga semakin kecil Ataupun nggak ada gitu. Oh, kita mau lihat engine-nya belum, Pak? Kayaknya, Pak. Iya, lihat engine-nya. Iya. Dibuka dulu nih. Kita mau lihat mesinnya nih. Misalnya ini berapa? 2000 sekarang kita lihat nih. Siapa tahu ntar iklannya Hyundai masuk ke sini nih. Guys, kita mau lihat mesinnya udah dibuka. Sebagai pengecek engine, ada Mas Suri Sabit di sini. Kalian bisa ceknya YouTube-nya dia juga nih, ada namanya Dolar Mas. Oke. Lumayan ya, dia pakai 2500 tapi Dia ada turbonya juga. Turbo charge. Ini turbo chargernya ini saluran turbo charger. Jadi kalau di highway ya Nggak kerasa ya. nggak berasa, taunya udah pull over aja polisi. Lumayan lah. Jadi turbonya buatannya Warantinya 2500. Hyundai kebetulan dia paling berani ya kalau di mobil Asia ya. Warantinya berapa ini kalau mobil Kalau Gimana, mobil kayak Honda kayak yang lain ya? maksudnya mobil Asia yang lain itu bisa 5 tahun ya kalau untuk mesin, tapi kalau Hyundai dia berani untuk Berani sampai 10 tahun ya. 10 tahun. Itu bedanya tuh. Itu buat gue itu nggak main-main. Atau 100.000 mile kan? 100.000 mile. Itu bagus sekali. Itu gila. Itu nggak Itu main-main. jarang-jarang sih produk mobil Jerman Eropa Karena atau di Asia. Amerika kalau udah berani begitu, itu udah bukan main-main. Itu semua pertanggungjawabkan. Untuk cari pasaran ya. Iya. Itu jadi apa namanya, emang Hyundai udah mulai gila sekarang produknya. Mengambil pelanggan-pelanggan. Strategi dan dia harus tanggung jawab juga. Iya, memang iya. Hmm. Tapi di Amerika Jadi gimana Pak Uri, menurut Pak Uri kalau mobil kayak gitu tuh? Hah? dengan harga segitu, kemudian fiturnya begini, ya ini sangat bagus. Ekonomis ya? Sangat ekonomis, kemudian sangat elegan ini. Modelnya tuh Ini nggak terlalu dalam-dalamnya neko-neko aku ya. lihat tadi ininya keker, kemudian rulet, ada heaternya. Belum lagi ada kecanggihannya ya. AC-nya. Bisa mundur sendiri. Heaternya sampai belakang gitu. Masa? Belakang ada juga. Oh, jadi sentral ya? Iya. Dia lo kalau di Second row juga semua ada. heaternya itu lu bisa nyetel sendiri di belakang. Oh, Dari ininya. berarti bukan sentral. Sentral Sendiri. ada, Iya. tapi kalau lu mau nyetel sendiri bisa setel Oh, sendiri. oke. Sistemnya sentral lah ya. Di sentralnya ada di. Jadi kontrolnya di anu sendiri ya. Cukup luas ini mobil ini. Ayo siapa? Ada minusnya yang gua nggak suka pertama dari pelek ya. Oh, Peleknya sebenarnya bagus, cuman gua kurang suka aja. kenapa? Karena Oh iya. kalau gua lebih suka yang Kembang ya, ininya longgar. Jadi kalau bersihin. bersihin tuh gampang gitu. Gua orangnya simple, pengennya semuanya gampang gitu. Ini Gitu. aku nggak Kalau suka. ini ketutup dia. Peleknya. Nggak, Apa ini lebih? kadang-kadang mudah kegores ini karena Udah kegores ya. keluar ini. Udah gitu Iya. kita kalau bersihin susah Mas Uri. Iya. Jadi kalian kalau Iya. milih mobil peleknya dilihat dulu yang ke dalam kalau bisa, karena Ini bagus. Kalau bisa yang jarang kembangnya. Lebih Karena- longgar lebih bagus iya. karena kalau kita parkir pinggir jalan Terus tuh sama kan ada ini nih, trotoar. Ini gua nggak suka juga nih. Apalagi? Itu kan dia ada buat naruh barang kayak majalah koran. Ini nggak ada. Oh gitu ya. Iya. Kurangannya gitu ya. Iya mungkin kalau dia bilangnya sih kalau kadang orang pengen naikin kaki ke sini juga ngapain ya kan. Saya mau try. Alasannya waktu itu dia bilang. Cuman menurut gua kalau itu ada ini harusnya ada. Kalau ini nggak ada ya ini nggak usah ada. Nggak usah ada sekalian ya, jadi sekalian. Itu kurang. Tapi nggak apa-apa itu sih, itu bukan itu nggak bukan poin sih kalau menurut gua ya. Jadi teman-teman kalau mau pilih-pilih mobil jangan lihat dari brandnya, lihat teknologinya sama apa namanya fiturnya dan waranti mesin dan segala macam itu ya. Harganya juga men. Harganya juga yang Harganya penting. ekonomis atau Sama enggak? kita, kalau kita misalkan banyak duit sih nggak masalah ya. Ya kita pas-pasin lah sama inian kita lah. Sama Sesuai kantong kebutuhan sendiri kita lah. gitu. Kenyamanan, kemudian apakah fitur keselamatannya di Karena safety-nya di sini juga kan sama keluarga kadang-kadang bawa mobil ya. Jadi Iya, emang safety-nya harus di. keperluannya. Buat apa? Oke. kemudian daerahnya juga kan daerah salju. Iya. Oke. Terus mau lihat apa lagi fiturnya? Apa sebutin, gua nggak tahu fitur mobil ini, men. Panoramic sunroof. Oh Nah, iya, itu- ini ada itu- ini. Sun moonroof ya? Ada sunroof sama Iya, moonroofnya nih. panoramic. Hyundai itu kalau ngeluarin sunroof dia nggak ada yang setengah, nggak ada yang di depan Full doang, udah pasti full. Oh. Kalau dia kayak Kenapa? limited aja udah full dia. Sampai ke sana. Oke, sekarang kita mau lihat dari samping lah.
Nah, ini sunroofnya full guys. Nggak pelit sama fitur. Semua fiturnya lengkap dia punya. Bahkan di yang di kelasnya bukan ini aja, di bawahnya ini. Kalau dia ada yang Panorama tipe, apa sunroof moonroof. Iya. Mahal. Udah pasti dia sampai belakang gitu. Udah gitu tapi harganya Nggak ada, beda. yang di depan doang nggak ada. Oh, ini di Hyundai. Semua Hyundai yang punya fitur ini pasti sampai belakang. Gitu. Kalau udah ada fiturnya Ini, sunroof moonroof. Apa kamera ini? Jadi kalau ini semua udah digital. Apanya? Itu penampilan Speedometer. Iya, speedometer semua udah digital. Jadi kameranya 360 kan. Tadi yang gue lihat pas gue coba drive tuh di depan kaca itu ada ini, ada speedonya juga guys. Tapi bisa jalan kalau bisa kelihatan kalau lagi jalan. Ini kan tuh kameranya bisa dari sini, nanti bisa dari sini juga. Mana kamera dari situ coba? Ini yang dari sana. Ini yang biasanya kan dari sana kan. Bisa dari situ. Jadi ada 2 layar guys. Terus ini apa? Dia punya modulasinya ada yang sport, ada comfort, ini sport. Jadi sport itu ininya lebih, responnya lebih lebih cepat ya. Kalau kita mau ngedrive santai, ya ini yang comfort biasa-biasa aja. Ya, ini mobil gua ada. Ini kalau Snow. iya, enggak kalau snow yang ini. Kalau yang ini kita yang smart ini misalkan dia akan ini sendiri kalau misalkan jarak jauh, pokoknya dia buat efisiensi ini sendiri. Jadi otomatis semua. Gila nih men. Ada steering wheel-nya, udah ada heat-nya juga. Parking sensor 60. Jadi kalau nyetir di sini nih kadang-kadang kan kita musim dingin nih, ini kan kulit nih. Ini dingin, kita bisa ngangetin lewat sini ada kontrolnya. Nah, ini kamera udah 360 derajat, bahkan udah sampai dari Sampingnya dari ya. atas, belakang, depan. Udah di atas ada juga. Iya, ini atas. Ini dari atas. Kan ada mobil. Ini semua buat safety-nya ya. Kanan kiri ya. Kanan kiri. Ini kanan kiri. Ini belakang, ini depan. Atas. Oh, atas ini. Nah, itu sampingnya tadi tuh. Wah gila nih men. Fiturnya boleh lah. Oke, jadi buat teman-teman yang mau pengen beli mobil jangan ngeliat dari merek ya kalau bisa ya. Iya. Seperti tadi gue bilang ya. Iya. Fiturnya harus diperhatikan juga sama warranty Jejak ininya juga ya perusahaannya ini ya mobil juga lah, company-nya. Oke, kayaknya udah kelamaan nih. Segitu aja dulu guys pengetahuan kita kali ini ya. Coba pengen ngomong sekarang. Ngomong apaan? Ya penutupan. Oke, sekian dan terima kasih buat Andi Vlog yang udah nge-review mobil gua. Semoga vlognya makin banyak subscribernya. Amin. Ya, semoga makin maju lah orang-orang Indonesia yang ada di Amerika semua. Ya. Oke, jangan lupa guys kasih komen apa bla bla bla. Jangan lupa subscribe, comment, and like. Di share juga yang pasti ya. Oke, thank you. Ketemu lagi di video lain-lainnya guys ya. Oke.